Kita pernah berada di titik paling terendah yang seharusnya yang menjadi patokan untuk kita kembali mengingat pencipta kita. Di keadaan seperti ini kita harus kembali berbalik kepada Allah kita. Keadaan seperti ini harus kita kembali bangkit mencari Allah kita. Allah kita, Yesus Kristus, selalu merindukan hidup saya dan saudara. Haleluya. Kembali kami menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara sedang berada. Saat kesempatan ini, biarlah lewat renungan firman Allah dengan program Suara Gembala saat ini, kembali kita dibangunkan, dibangkitkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita buka Alkitab kita, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 di ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian di sana. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Puji Tuhan, dengan judul renungan saat kesempatan ini adalah Tuhan sumber pemulihan. Ya, dari kisah ini saudara, Yesus memberikan perumpamaan. Seorang ayah mempunyai dua anak yang sulung dan bungsu. Dari kisah ini menceritakan bagaimana anak yang bungsu meminta warisan kepada ayahnya. Pada dasarnya, pada umumnya warisan itu akan dibagikan ketika orang tua sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kenyataan dari kisah ini menceritakan bagaimana si bungsu meminta hak warisan yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Dan sang ayah memberikan warisan tersebut kepada anaknya si bungsu. Dan si bungsu ini ketika mendapatkan warisan yang menjadi haknya, dia pergi ke salah satu daerah dan di sana menceritakan si bungsu ini hidup dalam berpoya-poya, bersenang-senang, berpesta pora dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menghabiskan seluruh harta milik ayahnya dengan senang-senang, dengan berpoya-poya, dengan bergembira dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Ya. Tetapi tiba waktunya sang bungsu telah kehabisan seluruh harta warisan yang sudah ayahnya berikan kepada dia. Sehingga di daerah, di tempat di mana si bungsu tinggal itu terjadilah satu musibah kelaparan yang begitu hebat. Satu musibah bencana yang begitu mengerikan. Sehingga si bungsu harus mengambil satu keputusan, satu tindakan. Dia harus bekerja menjadi salah seorang budak. Yang harus dia kerjakan adalah menjaga babi-babi orang-orang yang ada di sekitar pada tempat itu. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini menceritakan bagaimana seorang anak yang hidup berpoya-poya, bersenang-senang, lupa kepada ayahnya, lupa kepada saudaranya, tidak tinggal dengan orang tuanya. Tapi bagaimana seorang bungsu ini, dia telah pergi berpesta,
dia telah pergi bersenang-senang, dia telah pergi berpesta pora, menikmati seluruh dunia yang ada di sekitarnya, menghabiskan segala apa yang ada padanya. Tetapi waktunya akan tiba, seorang bungsu kehabisan, sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak memiliki siapa-siapa. Teman-temannya yang tadinya begitu banyak bersenang-senang dengan dia, mereka satu persatu perlahan-lahan meninggalkan si bungsu ini. Dia sudah tidak punya apa-apa. Dia sudah tidak mempunyai apa lagi yang ada di dalam dirinya. Dia hanya bisa, dia berpikir, saya harus bekerja untuk mengisi perutku. Saya harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Sehingga dia harus memutuskan, dia mencari pekerjaan, dia mencari satu pekerjaan yang harus dia kerjakan, menjaga babi-babi orang-orang. Dari kisah sana menceritakan si bungsu ini saking laparnya, saking tidak punya apa-apa, makanan babi pun dia harus mau makan. Tetapi karena orang melarangnya di sekitarnya, dia teringat di dalam satu ketidakberdayaannya, di titik terendah di dalam kehidupannya, dia menyadari keadaannya bahwa dia sudah sangat jauh dari bapaknya. Dia sudah meninggalkan orang tuanya. Dia sudah meninggalkan keluarganya. Tetapi dalam kesulitannya, di titik paling terendah di dalam kehidupannya, si bungsu teringat akan orang tuanya. Di ayat yang ke-17 mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Di titik terendah, di keadaan yang paling sulit, si bungsu menyadari bahwa dia punya orang tua, bahwa dia mempunyai ayah yang mempunyai segala-galanya yang dia tidak punyai apa-apa. Di keadaan yang titik paling terendah, di keadaan yang paling sukar sulit, dia ingat kepada ayahnya. Dia ingat kepada orang tuanya. Orang tua yang begitu mengasihi dia. Orang tua yang begitu sangat menyayangi hidupnya. Tetapi orang tuanya yang dia dulu, orang tua yang begitu mengasihi dia, dia telah tinggalkan. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini membuat dia tersadar, membuat dia menyadari keadaannya, membuat dia kembali mengingat orang tuanya yang seharusnya. Dan pernah kita mengalami hal yang demikian. Kita pernah berada di titik paling terendah. Kita pernah berada di titik paling tersakit, paling tersulit dalam hidup kita, yang seharusnya, yang menjadi patokan untuk kita kembali mengingat pencipta kita. Kalau kita sudah berada di titik paling sulit, kita sudah berada di titik paling terendah, kita sudah berada di titik paling keadaan yang paling lemah, harusnya kita mengingat kepada orang tua kita. Harus kita ingat kepada Bapa kita. Harus kita ingat kepada pencipta kehidupan kita, yaitu Bapa yang selalu mengasihi hidup saya dan saudara. Ya, dari keadaan ini si bungsu menyadari, saya harus berbalik sepenuhnya kepada Bapa saya. Saya harus kembali kepada Bapa saya. Saya harus kembali kepada orang tua saya. Yang harus juga kita miliki sebagai orang percaya. Yang harus juga kita miliki sebagai anak-anaknya Tuhan. Di keadaan seperti ini kita harus kembali berbalik kepada Allah kita. Keadaan seperti ini harus kita kembali bangkit mencari Allah kita. Apa yang harus kita kerjakan? Lewat pelajaran yang kita lihat dari si bungsu ini, saudara. Yang pertama di ayat yang ke-17, yaitu si bungsu menyadari keadaannya. Si bungsu menyadari keadaan yang begitu, kehidupannya yang sedang sakit. Dia butuh untuk ditolong. Dia butuh untuk dipulihkan.
dibebaskan. Dia butuh untuk mengalami kebangkitan, pemulihan daripada orang tuanya, dari Allahnya. Yang menjadi bagian kita, kita harus berbalik menyadari hidup keberadaan kita. Kita perlu sepenuhnya Allah memberkati, menyertai, menolong setiap hidup saya dan saudara. Yang kedua yang harus kita lakukan dan kita pelajari dari kisah si bungsu ini adalah di ayat yang ke-18 di sana menceritakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yang kedua yang bungsu ini lakukan dalam dia bertindak dalam hidupnya adalah bangkit dan lawan keterpurukan itu. Yang tadinya si bungsu melarat, yang tadinya si bungsu harus mau makan makanan dari babi yang najis, yang tidak layak, yang menjijikan. Tapi ketika dia sudah menyadari keberadaan kehidupannya, dia mengambil satu sikap, tindakan, dia harus bangkit dan lawanlah keterpurukan dalam kehidupannya. Kita tidak hanya menyadari keadaan kita sebagai orang percaya, tapi kita harus bertindak, kita harus bangkit, kita harus melawan keadaan, kita harus bertindak mencari Allah sumber kehidupan kita. Kita harus lawan keterpurukan itu. Kita harus bangkit, harus kita merubah pola pikir kita. Yang tadinya kita tidak punya apa-apa, yang tadinya kita sudah putus asa di ambang kehancuran, tidak memiliki pengharapan. Tapi ketika kita belajar lewat firman Allah saat ini, bangkit. Lawan keterpurukan itu, lawan situasi yang sangat menyedihkan. Tidak boleh berlarut-larut dalam keadaan yang tidak baik, tapi bangkitkan, lawan keadaan itu. Sehingga kita mulai mengalami perlahan-lahan kita akan semakin dipulihkan di dalam Allah kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan untuk kita mengalami satu pemulihan di dalam kita mengikut Tuhan adalah di ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang ketiga adalah bertindak dan carilah Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-20 itu sangatlah indah ayatnya. Indah sekali. Kenapa? Sang ayah, orang tua dari si bungsu, ketika melihat dari jauh, ayahnya telah melihat keberadaan si bungsu. Hati ayahnya tergerak oleh belas kasihan. Ada kasih yang begitu besar, ada kasih yang begitu sangat merindukan, ada kasih yang ingin rindu untuk memulihkan keberadaan anaknya. Ingat saudara, Allah kita, Bapa kita selalu menantikan kehidupan keberadaan saya dan saudara. Bapa kita selalu rindu untuk memulihkan setiap keberadaan kita. Dia tidak memandang engkau berdosa sejijik apapun yang sudah engkau lakukan, pelanggaran, kesalahan yang begitu buruk, yang sangat menjijikan, tapi dia selalu menantikan akan kehadiranmu. Dia selalu menantikan akan begitu engkau mengingat dia kembali. Ayat 20 begitu sangat terpesonakan hati ini. Ayat 20 itu bagaimana mencerminkan seorang ayah yang selalu menantikan anaknya yang telah hilang. Seorang ayah yang selalu mempunyai kasih yang begitu besar, kasih yang tak bisa dipudarkan, kasih yang tak bisa diungkapkan. Tapi seorang ayah ini
mengisahkan, menceritakan dia punya kasih berbelas kasihan kepada anaknya yang bungsu. Dia setiap hari menantikan anaknya yang bungsu. Setiap hari dia selalu merindukan akan kehadiran anaknya. Ingat saudara, Allah kita Yesus Kristus selalu merindukan hidup saya dan saudara. Allah kita selalu menantikan kita. Allah kita, Yesus yang kita sembah, selalu menanti-nantikan keberadaan kita sebagai umat-umatnya. Dia selalu merindukan akan hidup saudara dan saya. Dia selalu merindukan, dia selalu menantikan setiap kehadiran kita di dalam rumahnya. Ingat saudara, dia mengatakan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayah yang mempunyai kasih yang besar. Yesus rela mengorbankan nyawanya hanya untuk hidup saya dan saudara. Bukti kasihnya yang besar. Pengorbanannya membuktikan dia mengasihi saya dan saudara. Dia tidak memandang engkau begitu berdosa, rupamu yang buruk, sangat menjijikkan dan lain sebagainya. Tapi dia menantikan kehadiran saya dan saudara. Maka kita harus bertindak, carilah Tuhan. Di ayat yang ke-20, maka bangkitlah si bungsu. Dia bangkit, dia pergi mencari bapaknya. Harus kita cari Tuhan itu setiap hari. Harus kita cari Allah kita supaya kita selalu mengalami satu pemulihan di dalam hadiratnya. Luar biasa saudara. Allah Yesus selalu menantikan dan merindukan kita. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dia tidak memandang engkau berdosa. Ayahnya tidak memandang anak ini sudah menghabiskan harta yang begitu banyak. Ayahnya tidak peduli. Ayahnya tidak peduli anak ini sudah melakukan apa saja di dunia di luar sana bersama orang-orang dan sekitarnya. Dia tidak peduli. Tapi ayahnya berlari mendapatkan si bungsu. Dia peluk, dia cium karena merindukan si bungsu. Dia mau memberkati anaknya. Dia mau memulihkan anaknya. Dia mau membaharui anaknya. Bukankah itu juga kerinduan Allah kita? Allah kita tidak mau satu pun di antara kita yang tersesat dari domba-dombanya. Dia mau kita semuanya mengalami pemulihan. Dia mau kita semuanya dalam keadaan yang terselamatkan, dalam naungannya, di dalam kasihnya yang dia selalu perhatikan dan pedulikan. Biarlah lewat renungan firman Allah saat ini, pertobatan yang sungguh-sungguh memulihkan seluruh kehidupan kita. Sebab Tuhan setiap waktu menantikan akan kedatangan dan kehadiran kita. Dia selalu menantikan kita. Dia selalu merindukan saudara. Dia selalu mengharapkan saudara. Dia selalu ingin saudara untuk mengalami satu pemulihan di dalam dia. Biarlah lewat renungan firman Allah saat ini kita boleh sama-sama dibangkitkan. Kita sama-sama diberkati oleh Allah. Biarlah kita mengalami pemulihan yang secara ajaib di dalam kuasa dan hadiratnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu yang telah kami dengar, kami belajar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan setiap keberadaan kami. Kami mungkin mengalami satu penolakan yang begitu hebat dan luar biasa dari orang-orang sekitar dan dunia ini. Tetapi kasih-Mu akan memulihkan, kasih-Mu akan memberkati, kasih-Mu akan terus membaharui iman, percaya, sukacita kami di dalam kami mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami semakin kuat, semakin gigih di dalam kami mengikut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, kami meteraikan doa kami dalam nama Yesus, haleluya,
Amin. Puji Tuhan, biarlah lewat renungan firman Allah saat ini, Yesus semakin besar, saya semakin kecil, Yesus semakin dimuliakan dalam hidup kita, dan kita semakin lebih setia lagi di dalam mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.